Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, bagian-bagian akhir dari risalah yang mubarakah ini. Qala Syekh rahimahullah wa akmalallahu bihi ad-din. Wa dalilu qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi setelah Nabi berdakwah selama 23 tahun, 10 tahun di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah dan beliau berdakwah di sana. Kemudian turun syariat-syariat Islam, karena syariat Islam yang turun di Mekah hanya salat. Adapun yang lainnya turun di Madinah. Maka sempurnalah Islam. Allah menyempurnakan agamanya. Jadi coba perhatikan ya, untuk mengingat, mensyukuri nikmat Islam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam hanya berdakwah 23 tahun. Agama ini menjadi sempurna. Coba bandingkan dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dia mendakwai kaumnya alfasanatin illa khamsina aman. 950 tahun. Jauh tidak jarak bedanya? Ya sangat-sangat jauh. Yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi itu dakwah yang paling sempurna dan paling hebat di antara seluruh dakwah para nabi. Walaupun semua dakwah Nabi itu dakwah yang sukses dan hebat, tapi Nabi alaihi salatu wassalam hanya berdakwah dalam waktu yang singkat. Tapi Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Ya makanya disebut di sini Allah sempurnakan agama. Jadi di sini ada dua nikmat. Yang pertama, nikmat diutusnya Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yaitu nikmat yang tidak ada lagi nikmat yang di atasnya. Ya, kemudian disempurnakan nikmat itu dengan apa yang dia bawa, yakni agama yang sempurna. Laqad manallahu 'alal mu'minin
id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allah, dan betul-betul sungguh-sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang mukmin. Apa nikmat itu? Id ba'atsa fihim rasulan minhum. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul. Seorang rasul yang mereka kenal. Namanya, nasabnya, dikenal akhlaknya, dikenal kejujurannya, ya, dikenal sifat-sifatnya dan seterusnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dengan diutusnya Nabi, maka orang-orang Arab pada waktu itu mendapatkan hidayah. Ya. Dengan sebab diutusnya Nabi. Mereka mendapatkan hidayah. Selamat dari kesesatan. Kemudian menjadikan mereka orang-orang yang paling mulia. Setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang yang hina. Ya, kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Ya, sekarang sebagian orang muslim dia mau mencari kemuliaan dengan mengorbankan Islamnya supaya musuh-musuhnya senang. Maka mereka sebagian menyepelekan syariat Islam yang dianggap musuh-musuh Islam itu tidak suka. Maka dia tanazul dari hal-hal tersebut. Jadi bukan nanti kemuliaan yang mereka dapatkan, tapi kehinaan. Karena agama ini nikmat. Rasul ini nikmat. Ketika kita berpaling dari nikmat itu, ya kan begitu. Kufur dari nikmat itu, ya maka Allah kurangi nikmat itu. La in syakartum, kan begitu. La azidannakum wa la in kafartum. Islam adalah nikmat. Nabi adalah nikmat. Menjadikan orang muslim itu wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalian dulu miskin-miskin, kemudian dengan datangnya Islam mereka kalian menjadi orang-orang yang cukup. Cukup dunianya dengan Islam. Ya. Kalian dahulu adalah orang-orang yang bermusuhan. Dengan datangnya Islam, kalian menjadi orang yang bersatu. Bersaudara. Bahkan melebihi saudara kandung. Kan itu kan ma'ruf kisahnya. Ketika Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar, ada sebagian orang-orang muhajirin mau membagi istri. Kalau sekarang orang mau merebut istrinya orang. Kalau dulu saking kuatnya persaudaraannya, istrinya dia mau bagi. Bukan bagi kue. Nah, kalau sekarang kita disuruh carikan istri saja, jarang orang mau bantu. Ya kan? Tapi dulu saking bersaudaranya, istrinya mau dibagi.
Istriku ada 4. Ya itulah bagusnya kalau banyak. Kemudian dia ingin bagi dengan sepenuh hati. Kamu lihat di antara yang 4 itu mana yang paling kamu suka. Saya akan ceraikan, kemudian kamu nikahi dia. Jadi bukan itu yang paling buruk, yang paling miskin mau kau ambil, enggak. Tapi disuruh yang paling bagus menurut kamu, bukan menurut saya. Karena kamu yang mau menikahi. Mana yang paling kamu suka, saya akan ceraikan kemudian engkau nikahi. Ini kan lebih dari saudara kandung. Saya punya harta sekian, ambil separuhnya. Lebih daripada orang sosialis, kalau bahasa paham sekarang ada orang sosialis. Maunya semua manusia itu sama rata, sama rasa. Itu hanya teori. Tapi Islam ketika mereka bersaudara dipraktekkan lebih daripada apa yang sebagian orang kadang menjadikannya itu sebagai paham yang diperjuangkan. Tapi pada kulli hal, ya begitu Islam. Itu adalah nikmat. Maka ketika sempurna Islam, maka berarti Allah atau nabinya alaihi salatu wassalam itu sudah dekat untuk dipanggil oleh Allah. Karena sudah selesai tugasnya. Ya. Makanya sering diungkapkan oleh para ulama ada 3 kalimat yang menggambarkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan tugas kenabiannya dan kerasulannya. Ballaghar risalah. Jadi Nabi sudah menyampaikan risalah ini, agama ini. Tidak ada yang tidak disampaikan. Apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah, pasti Nabi sudah jelaskan. Dan apa saja yang menjauhkan dari surga, mendekatkan kepada murkanya Allah, pasti Nabi juga sudah peringatkan. Yaitu namanya ballagha ar-risalah. Sudah sampai. Apa yang ditugaskan, dia sudah sampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Nah, yang kedua, adal amanah. Beliau sudah menunaikan amanah. Karena kadang kadang kita karena banyak kekurangan, kadang risalah itu disampaikan tapi tidak amanah. Misalnya guru diberi tugas, ajarkan ini sampai selesai. Dia ajarkan, tapi kadang kurang amanah. Bahkan sebagiannya tidak amanah. Kadang masuk, kadang tidak. Misalnya ya, kadang tidak dijelaskan, kadang disampaikan, kamu paham tidak paham, yang penting saya sampaikan. Ya artinya risalahnya sampai, tapi kurang amanah. Ya, seperti sekarang sebagian pegawai datang ceklok, pulang. Nanti jam ceklok, pulang baru datang lagi ceklok. Itu namanya tidak amanah. Walaupun tugasnya dikerjakan. Ya.
Ya sama kita santri, kadang masuk tidak masuk. Ya itu juga tidak amanah namanya. Makanya keberkahannya kurang. Walaupun ada. Tapi Nabi kan paling berkah. Karena balaghar risalah, tidak ada yang disembunyi, semua sudah disampaikan. Kemudian semua yang disampaikan dengan amanah yang sempurna. Yaitu memang milik Nabi saja. Yang ketiga, wa nasahal ummah. Dan Nabi sudah menasihatkan umatnya. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Bahwa memang tugas Nabi itu menyampaikan semua kebaikan dan jalan-jalan kebaikan. Dan juga mengingatkan kejelekan dan semua jalan-jalan kejelekan. Alhasil berarti agama ini sempurna. Ya, karena itu Nabi wa nasahal ummah, begitu Nabi sayangnya kepada umatnya. Digambarkan lebih sayang Nabi kepada umatnya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Karena itu kalau kita ittiba sunnah, ya, ittiba kepada Nabi, hendaknya muncul di perasaan kita bahwa saya ini mau mengikuti sunnah karena Nabi itu lebih sayang kepada saya daripada ibu saya. Kita kan cinta ibu, ya, sayang ibu, bela ibu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita merasa orang yang paling sayang kepada saya adalah ibuku di antara semua orang. Nah, kalau Rasul alaihi salatu wassalam itu dikatakan wa nashal ummah, karena dia orang yang paling sayang kepada umatnya melebihi seorang ibu kepada anaknya. Ya, jadi kalau kita mengikuti sunnah, hendaknya muncul perasaan ini. Kenapa saya ikuti ini sunnah? Karena ini kasih sayangnya Nabi kepada saya. Kalau ibu mungkin sayang kepada kita dari panas, dingin, lapar, haus, dan seterusnya dari urusan-urusan dunia. Nabi sayang kepada kita semua urusan dunia, alam kubur, dan hari akhirat. Ya kan disayangi, bukan ketika kita hidup saja. Nabi sayang ketika kita mati. Nabi sayang ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Adakah yang lebih sayang daripada itu? Ya tidak ada. Jadi kalau pemimpin menyayangi rakyatnya, kadang-kadang yang dipikir supaya rakyatnya makan, supaya rakyatnya sejahtera. Ya alhamdulillah. Tapi Nabi lebih daripada itu. Bukan memikirkan dunia saja, tapi setelah dunia. Nah, makanya guru itu kalau sayang kepada muridnya atau santrinya, ya bukan sekedar supaya santrinya pintar, hafal, paham. Tapi lebih daripada itu. Supaya dia bisa selamat dan menyelamatkan orang lain. Dunia dan akhiratnya. Makanya risalah ini kan dimulai dengan 4 kewajiban. Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Ya karena itu yang dilakukan oleh para nabi. Sehingga tadi apa 3 tadi? Ballaghar risalah, wa'addal amanah, wa nasahal ummah. Itu 4 tadi. Dari awal risalah ini ditulis. Taib. Ya maka setelah agama ini sempurna, sempurna itu artinya apa? Tidak ada lagi di atasnya. Tidak butuh tambahan dan tidak butuh dikurangi. Itu namanya sempurna.
Jadi kalau agama ini sudah sempurna, maka berarti agama ini tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Yang dibutuhkan hanya dipelajari, diamalkan, didakwakan, kemudian bersabar atasnya. Ya, hanya itu yang dibutuhkan. Maka ini menjadi pegangan kuat bagi seorang muslim kapanpun dan dimanapun. Tidak akan goyang dengan berbagai macam syubhat. Kalau dia pegang teguh bahwa agama ini sudah sempurna. Coba lihat kalau air ini penuh. Air ini penuh. Sempurna tidak? Sempurna. Kalau ditambah, meluber. Kalau dikurangi, ya kurang. Secara akal itu mudah dipaham. Kalau ditambah rusak, kalau dikurangi rusak juga. Karena berarti tidak sempurna. Makanya dikenal dalam istilah agama ada namanya muhdas, perkara yang baru. Bid'ah ya mirip, maknanya sama. Bid'ah, perkara yang baru. Yang baru itu artinya tambahan atau pengurangan tadi. Makanya kalau orang mengatakan kamu bawa ajaran yang baru. Kamu bawa ajaran yang baru. Ya mudah-mudahan dia bilang begitu karena tidak paham. Ya maka jawabannya mudah. Mana yang lebih duluan agamanya Nabi, sahabat dengan agamamu yang kamu anggap itu agama. Mana yang lebih dulu? Kalau dia berpikir cerdas sedikit, ya pasti semua menjawab agama yang dulu, ya ada agamanya Nabi dan sahabatnya. Jadi kalau apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan sahabatnya, berarti ajaran kamu yang baru. Ajaran kamu yang baru, bukan ajaran kami yang baru. Makanya kita dikatakan as-salaf karena mengikuti agama yang dulu, bukan agama yang baru. Ya. Justru apa yang mereka bawa dikatakan muhdas, mubtadi' atau ungkapan yang semisalnya karena dia membawa keyakinan tata cara beragama yang baru. Ya. Maka tidak usah baper kalau dikatakan kita itu Wahabi atau apa lagi? Asal jangan teroris ya. Ya ungkapan-ungkapan yang kadang diungkapkan manusia. Nabi juga begitu, lebih daripada itu. Nah, maka ini kaidah kesempurnaan agama. Kaidah yang paling dasar yang harus selalu dipegang teguh oleh seorang muslim dimanapun dia berada. Agama ini sempurna. Cuma kita yang tidak sempurna mempelajari, mengamalkan, mendakwakan dan bersabar di atas agama. Itu yang tidak sempurna. Tapi agama ini dari asalnya sudah sempurna. Nah, ya saya kira ini perkara yang maklum yang tidak perlu diperpanjang lebar. Kemudian setelah itu Nabi meninggal. Setelah sempurna agama, Nabi meninggal.
Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan mati. Dan mereka juga semuanya akan mati. Kita juga semuanya akan mati. Tidak ada yang hidup seterusnya. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian tahtasimun. Ya, kalian akan bertengkar dari apa yang kalian lakukan di dunia. Tapi nanti Allah yang mengadili dan memutuskan. Jadi tadi dikatakan Nabi itu nikmat. Nabi nikmat. Agama, kesempurnaan agama nikmat. Ketika Allah mematikan nabinya, berarti ada nikmat yang hilang tidak? Hilang. Meninggalnya Nabi, berarti hilang nikmat yang paling besar. Makanya kematian Nabi itu adalah musibah yang paling besar di antara seluruh musibah yang menimpa kaum muslimin. Tetapi itu kehendak Allah. Maka apa yang ada di sisi Allah itu pasti lebih baik. Kalau kita urut sekarang, pewaris Nabi itu siapa? Pewaris Nabi. Ya, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Berarti kalau ada ulama yang meninggal, itu adalah musibah. Musibah yang paling besar yang menimpa umat. Ketika ulama, khususnya ulama tauhid, ulama sunnah itu meninggal. Itu musibah yang sangat besar bagi umat. Karena kehadiran mereka itu adalah nikmat. Ya, nikmat. Lebih nikmat daripada kehadiran bapak dan ibu kita. Lebih nikmat daripada kehadiran teman-teman kita. Ya, kenapa? Karena mereka membawa agama. Agama ini juga adalah saklahir. Agama juga ini adalah nikmat. Kalau bapak kita atau ibu kita, kalau mereka ada agamanya tidak sama dengan para ulama. Ya. Karena itu Nabi SAW selalu memberi wasiat kepada umatnya agar ketika turun musibah ada hiburan. Ya, ada hiburan. Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya hati itu terhibur. Karena kematian itu adalah musibah. Tapi kira-kira bagaimana kalau Nabi yang meninggal? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka Madinah itu bercahaya. Ya, makanya salah satu namanya walaupun tidak ada dalam hadis, Al-Madinatul Munawwarah. Ya, Madinah yang bercahaya. Maksudnya cahaya kenabian dan kerasulan.
bukan cahaya lampu. Kalau cahaya lampu ya bisa orang kafir lebih bercahaya. Orang Cina bisa buat seperti matahari. Tapi maksudnya di sini cahaya kenabian dan kerasulan. Karena kenabian dan kerasulan itu yang menghidupkan manusia rohaninya. Tapi kata Anas, ketika Nabi meninggal, maka Madinah itu gelap. Segala sesuatu semuanya jadi gelap. Ya, semuanya jadi gelap. Sehingga ada sebagian sahabat ketika Nabi meninggal, dia dengar kabarnya dalam keadaan duduk, dia tidak bisa berdiri. Karena begitu beratnya musibah yang menimpa dengan kabar kematiannya Nabi. Ada yang tidak bisa berkata-kata. Tidak tahu apa yang mau diucapkan. Ya, musibah itu kan membuat orang lunglai. Ya. Karena itu kisahnya ada seorang perempuan yang menangis di sisi kuburan anaknya yang meninggal. Nabi datang di dekatnya menyuruh untuk sabar. Isbiri. Apa jawaban perempuan itu? Anni. Tinggalkan, utruk anni. Tinggalkan saya. Kamu itu pintar menasihati karena bukan kamu yang ditimpa musibah. Padahal yang menasihati ini Nabi. Ya, sebagian manusia kan begitu. Nanti setelah diberitahu yang menasihati Nabi, kaget dia luar biasa. Akhirnya tergopo-gopo datang ke rumahnya Nabi minta maaf. Alhasil, ketika datang lagi minta maaf, Nabi mengatakan, innamas sabru fi sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu dinilai pada awal musibah itu menimpa. Tapi walaupun demikian, dinasihati oleh Nabi, ketika Nabi yang wafat, sahabat itu lupa. Lupa Al-Quran, lupa sunnahnya Nabi. Semuanya jadi gelap. Orang yang imannya sekelas Umar saja tidak percaya Nabi wafat. Bagaimana kalau kira-kira sekelas kita? Ya Umar, orang yang terbaik setelah Abu Bakar, itu tidak yakin Nabi wafat. Sampai ambil pedang, siapa yang bilang Nabi wafat, saya akan tebas lehernya. Ya, saking dahsyatnya ini musibah. Ya. Tapi subhanallah, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu, ketika sampai berita wafatnya Nabi, maka dia bergegas menuju rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak peduli orang. Dia langsung menuju rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah apanya Abu Bakar? Ya, anaknya. Makanya dia bebas langsung masuk ke kamarnya Aisyah. Kemudian kemudian Abu Bakar melihat Nabi sudah ditutup wajahnya, kemudian dia buka. Kemudian dia cium, kemudian dia menangis. Kemudian mengucapkan kalimat yang masyhur. Beliau mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Kamu tayyib, ya. Kamu mulia hidup dan mati. Wallahi la yajma'ullahu alaika baina mautatain. Demi Allah, tidak mungkin Allah mengumpulkan kamu pada dua kematian.
Artinya orang mati hanya satu kali saja. Ya Nabi saja satu kali. Amma mautatul lati katabaha Allahu alaik faqad dzuktaha. Adapun kematian yang Allah tetapkan bagimu, kamu sudah rasakan. Kemudian dia keluar menemui manusia, termasuk melewati Umar yang selalu bicara. Siapa yang bicara Nabi mati? Kemudian naik ke tempat yang sedikit tinggi, kemudian beliau berbicara. Kalimat yang masyhur. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ya subhanallah. Makanya imannya Abu Bakar itu kalau diukur dengan imannya semua manusia, imannya Abu Bakar lebih kuat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian membaca ayat tadi yang disebutkan oleh Syekh, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian dalam sebagian riwayat beliau juga membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Sudah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah jika dia meninggal atau terbunuh kalian balik ke belakang? Kembali jadi musyrik, kembali jadi kafir. Siapa yang berbalik, fala yadurrallaha syai'a. Tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Nah, jadi ini jamaah sekalian, Nabi meninggal. Masyhur meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan hari kelahirannya. Pada usia yang genap 63 tahun. Jadi satu akidah yang rusak yang sebagian kaum muslimin sampai hari ini ada yang meyakininya, bahwa Nabi itu masih hidup di alam kubur. Makanya mereka kalau datang ke Madinah berdoa ke kuburannya Nabi. Kenapa? Karena menganggap, meyakini Nabi masih hidup. Kemudian mereka berdalil lagi. Apa dalilnya? Bukankah para syuhada itu hidup? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Ini nas dari Al-Quran, bahkan mereka hidup. Apakah syuhada itu lebih mulia daripada Nabi? Ya pasti kita sepakat. Jawabannya Nabi lebih mulia daripada syuhada. Jadi kalau Allah mengatakan syuhada hidup, apalagi Nabi. Itu kan logikanya. Tapi itu logika yang tidak tepat. Karena mereka kurang memahami ayat dengan tepat. Ya betul. Bahwa mereka itu hidup, tapi hidupnya di alam yang lain, bukan seperti hidupnya di dunia. Makanya cara menjawabnya, baca lanjutan ayat. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka hidup di sisi Rabbnya. Yurzakun,
diberi rezeki. Bukan cari rezeki, apalagi memberi rezeki. Tapi hidup diberi rezeki oleh Allah, artinya alamnya lain. Ya betul hidup, tapi hidup di alam yang lain, di alam barzah. Dan itu tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan di dunia. Ya, tidak bisa dikiaskan karena alamnya lain. Dan tidak ada orang yang pergi ke alam barzah kemudian kembali ke alam dunia. Ya tidak ada, kecuali cerita yang tidak-tidak. Tapi kalau kenyataannya tidak ada. Tidak ada orang yang sudah mati, benar-benar mati. Saya sudah melihat di alam barzah begini. Nah, kemudian kembali hidup di dunia. Ya tidak ada. Ya ini salah satu tujuan ya risalah ini. Untuk membatalkan keyakinan orang-orang yang menganggap Nabi itu masih hidup. Dan seandainya, ya sedikit, seandainya Nabi pun hidup sama dengan kehidupan di dunia, kemudian sahabat menguburkan Nabi, kurang ajar atau tidak? Ya Nabi dicaci maki saja bisa kafir. Itu lisan, tidak menyentuh jasadnya, ya, tidak menyentuh jasadnya. Caci maki dianggap begini itu kafir. Dikasih sebagaimana perbuatannya orang-orang musyrik, dikasih tanah di kepalanya ketika dia hidup. Kurang ajar atau tidak? Itulah puncaknya kurang ajar. Karena manusia biasa yang lain saja tidak boleh diperlakukan begitu, apalagi Nabi. Kira-kira bagaimana kurang ajarnya kalau hidup kemudian dikubur? Berarti semua sahabat dan orang-orang yang meyakini Nabi sampai hari ini sudah meninggal, berarti dia kafir. Karena menguburkan Nabi yang masih hidup. Iya kan? Orang biasa saja kalau masih hidup dikuburkan, kurang ajar atau tidak? Ya nanti dimasukkan di penjara. Kenapa? Membunuh orang. Masih hidup kemudian dikubur. Ya apalagi kalau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini masih banyak ya. Ada orang yang meyakini kenapa diusir datang lagi karena memang ada keyakinannya bahwa Nabi itu masih hidup. Sama dengan kehidupan kita sekarang. Dan itulah keistimewaannya Nabi. Ya itu salah keyakinan. Jadi salah keyakinan itu sangat berbahaya daripada salah dalam urusan dunia. Bisa menyebabkan kesyirikan, kekafiran, tidak selamat dunia apalagi akhirat. Nah, kemudian jamaah sekalian sebagai pelengkap karena waktu kita sudah habis. Nabi alaihi salatu wassalam ketika sudah sempurna agama kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita katakan hilang nikmat. Apa itu? Nikmat Nabi ada. Maka kasih sayangnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah kepada kita ada gantinya. Apa gantinya? Pengganti Nabi. Ya itulah sunnahnya Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Itulah gantinya Nabi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat itu kembali, karena tidak mungkin Nabi kembali hidup, ya berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Pelajari sunnahnya Nabi, amalkan sunnahnya Nabi,
mendakwahkan sunnahnya Nabi dan bersabar di atas sunnah tersebut. Itulah gantinya nikmat yang tadi merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat di atasnya ketika Nabi masih hidup. Maka itu bisa juga dikatakan sekarang nikmat yang paling besar bagi umat ini ketika dia mengerti sunnah. Seakan-akan Nabi itu hidup di tengah-tengah mereka. Ketika dia salat, dia ingin mencontoh salatnya Nabi, seakan-akan Nabi ada di depannya salat. Begini cara salatnya Nabi. Ya itulah gunanya risalah ini ya. Untuk menguatkan keyakinan seorang muslim kenapa harus ikut Nabi. Karena dia adalah nikmat. Saya tidak mau kehilangan nikmat tersebut. Kalau orang menganggap bidah itu nikmat, ya urusannya. Makanya nanti semua orang akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang dia ikuti. Nanti ada imamnya sapi, ada imamnya matahari. Tapi kita ingin imamnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala at-taufiq, as-sadad, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ay yajma'ana 'ala at-tauhid was sunnah wa ayyumitana 'ala at-tauhid was sunnah innahu jawadun karim. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.